Kerajinan dari bambu masih bisa ditemui di wilayah Purwakarta. Bahkan di beberapa lokasi pembuatan kerajinan bambu menjadi salah satu mata pencaharian untuk membantu kehidupan warga sehari-hari. Bambu merupakan komoditas yang banyak ditemui di wilayah Purwakarta. Tak heran masyarakat di sini memanfaatkan bambu untuk menjadi aneka jenis kerajinan seperti boboko, kipas ataupun asepan dan banyak dijual di berbagai pasar-pasar. Di Pasar Anyar Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, aneka kerajinan bambu dijual di beberapa kios dengan harga bervariasi. Kipas atau hihit menjadi yang termurah yang dijual dengan harga Rp5.000. Sementara itu, boboko atau bakul berukuran besar menjadi kerajinan yang dijual dengan harga paling tinggi mencapai Rp30.000. Beragam kerajinan bambu yang ada di Pasar Anyar sebagian besar dibuat oleh perajin anyaman bambu di kawasan Kampung Tajur, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Lokasinya berjarak sekitar 18 km dari alun-alun Purwakarta atau sekitar 40 menit perjalanan. Dari 300 keluarga di Kampung Tajur, 75% adalah perajin bambu. Para perajin di sini mengaku mendapat keahlian menganyam bambu secara turun-temurun. Tangan-tangan mereka sudah lihai membuat beragam jenis kerajinan, terutama perabot rumah tangga tradisional. Untuk membuat kerajinan, bilah bambu dipotong terlebih dahulu menjadi lembaran tipis. Kemudian diraut untuk menghindari ketajaman sembilu dan memudahkan proses menganyam. Butuh ketelatenan dan kesabaran untuk menyelesaikan satu anyaman hingga menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Untuk membuat asepan saja, dari mulai anyaman dasar hingga jadi asepan seperti ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan kerajinan dari bambu di sini dijual mulai dari kisaran harga Rp7.000 hingga Rp25.000. Dalam sehari rata-rata perajin bisa menyelesaikan 10 anyaman bambu. Selain di rumah masing-masing, tak jarang para perajin juga menganyam bersama-sama jika sedang banyak pesanan. Bagi warga Kampung Tajur, menganyam bambu seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kalau dari awal-awal Ya dari awal sih. Ya kalau salah bikin lagi. Ya. Tapi kalau proses yang paling susahnya kalau nganyam ini dari apa? Ya ini yang bikin ini kukusan paling susah. Paling susah kenapa, Bu? Ini ada yang salah-salah. Hasil kerajinan bambu biasanya akan diambil pengepul untuk dijual. Namun terkadang ada juga pembeli yang memilih langsung datang ke lokasi. Banyak pilihan, mau ayakan besar, mau ayakan kecil, mau nyiru. Ada yang namanya cecempeh itu sekecil, lebih kecil dari ini. Selain Kampung Tajur, lokasi lain yang tersohor dengan kerajinan bambu adalah Desa Nagrok di Kecamatan Wanayasa, Purwakarta. Lokasinya terletak sekitar 29 km dari alun-alun Purwakarta. Pada medio 1990-an, kelompok perajin bambu yang menaungi lebih dari 90 perajin di tempat ini sempat berjaya sebagai pemasok kerajinan bambu di Purwakarta. Kini perajin yang tersisa kurang dari setengahnya, tetapi masih eksis membuat aneka kerajinan. Salah satunya adalah Rohaeti atau Mak Titi. Dalam usianya yang sudah lebih dari setengah abad, Mak Titi masih bersemangat membuat beragam kerajinan mulai dari perabot rumah tangga, tempat tisu, hingga tas. Mak Titi mengaku sudah lebih dari 40 tahun menganyam bambu untuk mendapat penghasilan. Keahliannya ia dapat dari orang tuanya yang juga perajin bambu. Kelompoknya mah pami ayeuna di Nagrok perajinna kumaha, Mak? Ayeuna mah janten individu nih ngadamana teh. Tapi osok disebat keneh ieu oge disebatna teh kelompok nya eta Paraden. Perajin anyaman Desa Nagrog gitu. Sabaraha jalmi? Tah ayeuna kinten-kinten mah aya 40 jalmi mah anu masih nganyam teh gitu. Dalam sehari rata-rata Mak Titi bisa mendapat penghasilan minimal Rp50.000. Dari hasil menganyam, ia pun dapat menyekolahkan anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Meski kerajinan bambu khas Purwakarta baru sebatas dipasarkan di pasar lokal, potensinya dinilai cukup baik untuk terus dikembangkan.
itu biasanya di tiap-tiap kecamatan itu ada pengrajinnya. Nah, nanti ke depannya kita juga akan kolaborasi dengan DKUPP gimana caranya si pengrajin-pengrajin bambu itu bisa terorganisir untuk bisa menjadi salah satu ikon di Purwakarta. Selain membantu perekonomian masyarakat, eksistensi kerajinan bambu menjadi bukti pelestarian budaya yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Purwakarta. Laisa Nisa, Sidki Irfan, Purwakarta, Jawa Barat.